Jadi keganasan kepala leher di bidang telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher itu banyak, tapi kita batasi untuk general practitioner adalah nasofaring, paranasal, orofaring, dan laring. Kalau kita lihat di gambar sisi sebelah kanan, pointer saya nampak ya. Di belakang dari kafum nasi adalah area nasofaring. Di inferiornya adalah area orofaring. Dan di inferiornya lagi adalah area hipofaring atau laringofaring. Di depan dari orofaring ada rongga yang kita sebut dengan rongga mulut atau oral cavity. Kemudian di area hipofaring ada area laring untuk saluran pernafasan dan area yang menuju ke esofagus yang menghubungkan ke gaster. Untuk keganasan nasofaring, laki-laki lebih banyak daripada wanita, yaitu 3:1. Di China bagian selatan, kurang lebih 30 hingga 50 pasien per 100.000 populasi per tahun. Sedangkan di Indonesia terus meningkat. Di tahun 99 aja 4,7 per 100.000 dan terus meningkat. Etiologinya banyak, mulai dari genetik hingga virus Epstein-Barr. Walaupun yang menjadi kambing hitam adalah virus Epstein-Barr, tetapi prinsipnya terjadinya keganasan di kepala leher adalah multifaktor. Ada yang menyatakan bahwa kebiasaan mengkonsumsi ikan asin, perokok, termasuk peminum alkohol, juga akan meningkatkan insidensi terjadinya kanker kepala leher. Ini anatomi yang tadi. Untuk nasofaring, keganasan pada nasofaring stadium awalnya tidak khas, mulai dari obstruksi dari kafum nasi, rhinore, epistaxis, maupun tinnitus. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, di area nasofaring ada muara tuba Eustasius yang menghubungkan antara nasofaring dengan kafum timpani. Apabila area nasofaring ini terinfiltrasi oleh tumor, maka otot-otot pembuka tubanya sulit untuk membuka. Sedangkan fungsi tuba Eustasius adalah aerasi, drainase, dan proteksi. Dengan terjadinya tuba sulit membuka, maka fungsi aerasi dan drainase akan bermasalah, menyebabkan tekanan di dalam kafum timpani itu cenderung untuk menurun, sehingga membran timpani retraksi ke dalam kafum timpani. Pada fenomena ini, gelombang suara pada frekuensi tinggi bisa diteruskan, tetapi gelombang suara pada frekuensi rendah sulit untuk diteruskan. Hal ini yang menyatakan kenapa terjadinya turbulensi pada frekuensi tinggi sehingga pasien merasa berdenging atau tinnitus. Dengan semakin lama pada timpani yang kekurangan oksigen, maka pembuluh darah akan memberikan umpan balik atau feedback, melebarkan lumen pembuluh darah, yang menyebabkan pasokan oksigen mulai membaik, tetapi memiliki efek negatif di mana permeabilitasnya bermasalah yang menyebabkan
cairan plasma keluar dari pembuluh darah menuju ke kafum timpani. Sehingga pasien merasakan terjadinya penurunan pendengaran karena adanya cairan di dalam kafum timpani. Pembuluh darah pada tumor cenderung untuk berusaha hidup, sehingga tumor sendiri berusaha membentuk pembuluh darah baru untuk memasok makanan yang dibutuhkan oleh tumor dengan cara mengambil dari inangnya, yaitu dari tubuh pasien itu sendiri. Permasalahannya, pembuluh darah yang ada itu tidak sama dengan pembuluh darah dari tumor. Karena pembuluh darah dari tumor sulit untuk membentuk tunika media dari pembuluh darah, yaitu jaringan ototnya. Yang menyebabkan apabila pasien batuk, pasien bersin, terjadi mendadak perubahan tekanan darah lebih dari 20 mm air raksa, maka pembuluh darah ini akan getas atau pecah yang menyebabkan terjadinya bleeding dalam bentuk blood stain yang kita sebut dengan nama epistaksis. Dengan semakin lama semakin membesarnya tumor, maka akan menghalangi jalur di posterior dari kafum nasi, yang menyebabkan seharusnya mukos maupun ingus yang ada di dalam kafum nasi disapu ke nasofaring untuk kita telan, itu terhalang. Dengan terhalangnya sapuan mukus, maka akan banjir ke anterior, sehingga pasiennya cenderung rhinore. Semakin lama, semakin membesar tumornya, maka parit hidung sangat terhalangi, yang menyebabkan udara respirasi sangat terhambat. Keluhan pasien adalah hidung buntu ataupun obstruksi nasi. Semua gejala awal ini sering tidak aware pada dokter umum karena gejalanya hampir sama dengan pasien-pasien rinitis. Prinsipnya ada tinnitus satu sisi, ada epistaksis. Kita sudah mencurigai kemungkinan keganasan sampai dibuktikan bukan keganasan. Tapi pada gejala lanjut ataupun stadium lanjut, kita bisa lihat di sini di pointer saya, ada benjolan pada leher ataupun strabismus, apalagi kalau pasiennya sudah memiliki gejala sefalgia berat, maka kemungkinan keganasan sangat tinggi. Diagnosis yang kita kerjakan mulai dari rinoskopi anterior, rinoskopi posterior, hingga pemeriksaan penunjang dengan gold standarnya adalah biopsi. Prinsipnya pada pasien keganasan nasofaring untuk general practitioner, ada tinnitus, ada hidung buntu ataupun epistaksis, curigalah kemungkinan massa di nasofaring. Pemeriksaan fisik yang dikerjakan adalah rinoskopi posterior untuk melihat massa di nasofaring. Bila ada massa di nasofaring dengan rinoskopi posterior, adanya tinnitus, apalagi sudah ada epistaksis, kemungkinan terjadinya CA nasofaring atau suspek CA nasofaring sangat tinggi. Pemeriksaan gold standar yang harus dikerjakan adalah
biopsi. Prinsip dari NCCN adalah biopsi harus, sekali lagi harus pada T-site of the tumor, artinya pada area tumor primernya, bukan pada benjolan di lehernya. Jadi untuk take home message-nya, kalau dari saudara ada yang ingin menjadi seorang ahli bedah, tolong biopsi adalah di area T-site of the tumor, bukan di area benjolan pada leher. Ini alat-alat penunjang yang dapat kita gunakan untuk melihat area di nasofaring, apakah ada tumor atau tidak, dan biasanya ini di rumah sakit besar. Pemeriksaan penunjang seperti scanning cukup membantu kita bisa melihat ini area kafum nasi yang kosong, tidak ada massa, sedangkan sisi sebelahnya ada massa baik di nasofaring yang sudah meluas ke kafum nasi. Kalau kita lihat pada scanning ini, terjadi asimetri antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita bisa lihat ini ada tumornya pada area nasofaring. Pointer saya nampak ya? Monitor. Iya dokter, pointernya nampak. Baik, baik. Ada satu formula yang cukup sederhana, general practitioner. Kita lihat di sini, kalau ada tumor padat di dalam nasofaring, dengan adanya pembesaran kelenjar limfa leher, hampir dapat dipastikan ini adalah keganasan pada nasofaring di mana biopsi mutlak dilakukan. Dok, bagaimana kalau hanya ada tinnitus? Kita lihat ini. Poinnya 5. Kemudian ada epistaxis, poinnya 15, 20. Berarti ditambah ada massa di nasofaring baru 45. Hati-hati, skornya hampir mencapai 50. Kalau sudah kayak begini, rujuklah. Jangan diobati dulu. Jangan, karena kemungkinan terjadinya CA nasofaring sangat tinggi. Tapi kalau hanya tinnitus, kemudian ada obstruksi nasi, berarti skornya 20. Yang lain nggak ada, oke, obati dulu, nggak ada masalah. Karena kemungkinan hanya rinitis saja. Ini AJCC edisi ke-8 pada tahun 2018 maupun NCCN versi pertama pada tahun 2021. Prinsipnya untuk biopsi adalah pada area nasofaring. Sekali lagi bukan pada area leher. Sejak tahun 2012, International Fellow of Head Neck Oncology Society, pada saat itu Indonesia sebagai tuan rumahnya di Jakarta, maka Perhimpunan Dokter Ahli Onkologi Bedah Kepala Leher sedunia menyatakan dan membuat konsensus bahwa biopsi untuk diagnostik gold standar pada keganasan kepala leher wajib, sekali lagi wajib, pada area tumor primernya. Jadi misalnya pada nasofaring, maka wajib dibiopsi pada area nasofaring, bukan pada area leher. Apakah di Palembang, di Jakarta, dan di beberapa kota besar masih ada yang melakukan biopsi pada leher? Saya harus jawab masih banyak, karena kemungkinan dokter-dokter head neck sebelumnya, ataupun dokter bedah onkologi sebelumnya, ataupun hemato-onkologi sebelumnya, yang tidak mengikuti International Fellow of Head Neck Oncology Society, mungkin belum terpapar ilmunya, sehingga masih mengambil
di leher untuk biopsi. Permasalahannya, takutnya saudara nanti terkena aspek hukum apabila pasien melakukan tuntutan. Karena baik dari NCCN 2021 maupun AJCC 2018, biopsi wajib pada T-site of the tumor. Jadi, mohon berhati-hati pada rombongan blok ini, bila nanti saudara menjadi ahli onkologi ataupun ahli bedah, tolong biopsinya pada T-site of the tumor. Terapi yang kita lakukan pada stadium 1 adalah radioterapi, pada stadium 2 dan 3 kemoradiasi, pada stadium 4 kemoterapi dulu, baru dilanjutkan radioterapi. Kita masuk ke tumor berikutnya, yaitu tumor sinus paranasal. Kita memiliki sepasang sinus maksilaris, sepasang area sinus frontal, kemudian ada selule etmoid, dan di bagian posteriornya ada sinus sphenoid. Gejala pada tumor sinus paranasal agak terbalik dengan tumor nasofaring. Kalau gejala pada tumor nasofaring didahului oleh tinnitus atau telinga berdenging atau gejala kurang pendengaran, terutama satu sisi, kalau pada tumor sinonasal atau sinus paranasalis, dimulai dengan hidung buntu. Kemudian gejalanya ada epistaxis berulang hingga menetap pada massa yang semakin melebar, terutama di area maksilari yang bersinggungan dengan gigi, maka ada keluhan gigi goyang atau mudah lepas. Dengan semakin luasnya penekanan tumor pada area tulang, maka ada nyeri pada daerah yang diserang tumor, serta apabila tumor sudah menekan ke area cavum orbita, seperti gambar di sini, maka akan terjadi deformitas wajah atau exophthalmos yang digambarkan pada pasien ini. Yang kita kerjakan adalah beberapa cara. Bila tumornya seperti pada gambar yang kiri ini, yang pada pointer saya, maka bisa kita lakukan ethmoidektomi eksterna dengan insisi seperti ini saja. Tidak perlu sampai ke bawah. Tapi kalau tumornya cukup luas dan hampir meliputi seluruh rongga ethmoid dan maksila, maka kita lakukan insisi seperti ini. Kemudian kita buka hingga nampak tulang, dan tulangnya kita tatah dan kita runtuhkan seperti gambar di sisi sebelahnya. Gambarnya cukup nampak ya. Maka kita berusaha mengambil tumor sebanyak-banyaknya. Permasalahan timbul apabila tumornya itu sangat luas dan tulangnya sudah mulai propos. Maka kita melakukan insisi, kita panjangkan di area yang di puncak ini hingga area di bawah mata. Jadi kita tidak sampai ke atas, kita area sini terus di bawah mata. Saya sering mengerjakan insisinya atau sayatannya dengan cara saya pegang area palpebra inferior, kemudian mungkin kalau yang ibu-ibu atau mahasiswi mengerti, kalau berdandan tuh eyeliner ya, garis eyeliner pas di bawah mata, jadi di kelopak mata tapi pas benar di bawah alis bawah mata. Itu saya sayat pas benar-benar di bawah alis mata dengan catatan tolong
pisaunya nggak boleh tremor atau gemeter. Kalau pisaunya gemeteran, takutnya matanya tertusuk oleh pisau. Lalu kita buka keseluruhannya, kita bisa mengekspos area-area tulang maksila seperti gambar-gambar yang di bawah ini. Maka tulang sebagian besar itu kita tatah dan kita buang beserta dengan tumornya. Tetapi kalau tumornya juga sudah sampai ke area inferior dan sudah menyebabkan gigi goyah, maka saya tambahkan insisinya yang di sini ke bawah, tembus bibir, dan di atas gusi atau gingiva, saya insisi lagi ke lateral sehingga seperti bentukan trapdoor, jadi terbuka seperti pintu yang membuka. Maka seluruh maksila beserta palatum pada gambar yang di bawah lagi bisa kita ambil dan kita evakuasi. Next step prosedurnya, kita pasangkan protesis untuk menutupi area rongga mulut sehingga tidak terjadi makanan tembus ke sinus maksila. Setelah kita lakukan operasi, dapat kita lanjutkan dengan radioterapi. Baik, kita lanjut ke tumor rongga mulut. Pada tumor rongga mulut, kita bagi ada beberapa, yaitu 2/3 bagian depan lidah, tumor dasar mulut, tumor pada mukosa bukal, tumor pada palatum durum, tumor pada gingiva, maupun retromolar. Mungkin bisa saya ceritakan saja karena gambarnya agak serem. Jadi kalau tumornya hanya di 2/3 depan lidah, anggaplah tumornya hanya di ujung sini, di ujung lidah, maka teknik operasinya, posisi lidah ditarik sedemikian luar hingga maksimum retrak lidah, kita retraksi keluar, maka kita potong tumornya, kemudian kita lakukan penjahitan. Selesai. Dilanjutkan dengan diseksi leher. Jadi seluruh kelenjar getah bening yang ada di leher kita angkat, tujuannya untuk menghindari angka kejadian yang lebih tinggi. Kalau pada tumor dasar mulut, berarti di bagian bawah sini, floor of the mouth, kita kesulitan untuk mengambil area tumor dasar mulut ini. Sehingga pendekatannya agak lebih ekstrim, di mana kita lakukan insisi pada area wajah ke bawah, dan kita buka area kulitnya. Kemudian tulang mandibula kita lakukan pemotongan dengan harapan tulang mandibulanya bisa kita buka ke lateral sehingga kita bisa melihat dasar lidah dengan lebih afu. Kemudian apabila nampak tumornya langsung kita ambil seradikal mungkin. Tetapi kalau tumornya cenderung ke posterior pada dasar mulut, maka kita harus melakukan tindakan berikutnya, yaitu kita melakukan pemotongan linier sepanjang lidah, sehingga seperti lidah ular ya, kita belah lidahnya, dan lidahnya melebar ke kanan dan ke kiri. Harapannya kita bisa mengambil tumor di dasar dan di posterior lidah. Kemudian kita lakukan plastik surgery, sisi lidah kita katupkan kembali,
kita jahit rekonstruksi. Kemudian mandibula kita katupkan kembali, kita pasang plate and screw. Sedangkan pada kulit wajah kita tutup kembali dan kita lakukan rekonstruksi untuk menutupi tulang mandibula. Selanjutnya mukosa bukal. Mukosa bukal atau mukosa pipi ini sering tumornya karena akibat gesekan pada gigi yang cenderung menggesek area bukal. Jadi giginya ada angulasi atau miring. Atau pada pasien-pasien yang menggunakan gigi palsu di mana konturnya cenderung menggesek area bukal, atau pada pasien-pasien yang menggunakan kawat gigi di mana kawat giginya cenderung bergesekan dan membuat trauma pada area bukal. Kalau terjadi keganasan pada area bukal, maka area bukal kita potong keseluruhannya sehingga terbentuk lubang. Maka untuk melakukan rekonstruksinya, kita tidak bisa langsung menjahit end-to-end pada area bukal. Maka kita lakukan insisi pada leher. Mohon maaf, mungkin kalau lihat gambar saya seperti ini insisinya. Leher kita buka. Di situ akan berturut-turut nampak otot-otot. Platisma, kemudian nampak investing fascia, kemudian nampak strap muscle. Strap muscle ini terdiri dari 3, yaitu sternohyoid, sternothyroid, dan thyrohyoid muscle. Kita lebarkan, kemudian nampak area trakea. Berarti step pertama selesai. Kita ambil step kedua, dari area bahu. Kalau pasiennya kidal, kita ambil bahu kanan. Kalau pasiennya right-handed atau kinan bahasa Indonesianya, kita ambil bahu kiri. Kita insisi, kemudian area toraksnya kita buat island flap, dengan harapan dari island flap kita naikkan ke rongga mulut. Jadi terjadi flap rotasi yang kita ambil dari otot pektoral mayor sebagian untuk menutup defek pada rongga mulut. Kita jahit rekonstruksi, area pektoral kita jahit rekonstruksi, dan kap pada leher kita tutup kembali. Karena area leher hanya untuk area true-nya atau melewati area lehernya. Karena di area bahu sebagai pusat rotasi, kita masukkan di bawah klavikula, kemudian masuk di area leher, kita insisi di bawah mandibula, kita masukkan dari samping lidah, dan kita flap di area bukal. Yang lain kita rekonstruksi. Kita lanjut ke tumor pada palatum durum atau hard palate di area pointer saya ini. Kalau area palatum durum lebih sederhana, di mana kalau area ini ada tumor, kita bisa menggunakan gergaji gigli atau gergaji kipas. Kita buka dulu mukosa di sini, kemudian kita turunkan mukosanya sehingga nampak tulang dari palatum durum. Kemudian kita tatah atau kita gergaji seperti itu, sehingga palatum durumnya bisa kita ambil dan bolong area palatum durum. Kemudian palatum durum kita tutupi dengan protesis dan mukosanya kita tutup kembali untuk melindungi protesis dari palatum durum. Bagaimana kalau terjadi tumor pada gingiva maupun retromolar? Kalau tumor gingiva
pada upper teeth atau pada maksila, sama tindakannya seperti maksilektomi yang sudah kita jelaskan pada keganasan sinus paranasal atau keganasan sinonasal. Tetapi kalau tumornya di mandibula, maka kita insisi kulit seperti ini, kemudian kita swing. Area mandibula, kalau tumornya hanya segmental, maka kita lakukan pemotongan segmental tulang mandibula, dan kita sambung menggunakan plate and screw yang terbuat dari titanium. Dengan harapan mandibula masih bisa dilakukan untuk mengunyah. Tetapi kalau tumornya cukup besar sampai ke angulus mandibula, maka seluruh mandibula ini harus kita ambil, namanya hemimandibulektomi. Jadi insisi seperti ini, buka semua, kemudian mulai dari kondilus sampai ke ramus mandibula itu diambil keseluruhan, kemudian kita pasang plate rekonstruksi di mana di kondilusnya sebagai tumpuan dan di bagian ramus mandibulanya kita sambung agar pasiennya masih bisa menggerakkan mandibulanya dengan baik. Karena kalau satu sisi ini habis, kalau mengunyah cenderung ke lateral nanti mandibula sisi satunya. Setelah kita rekonstruksi dengan baik, maka boleh diberikan protesis gigi atau gigi palsu. Etiologi yang sering pada kanker rongga mulut adalah tembakau, alkohol, iritasi kronik seperti gigi palsu maupun karies dentis, defisiensi makanan. Kalau saudara melihat adanya bercak putih seperti ini, gambarnya leukoplakia, ataupun pada lidah seperti gambar di sisi sebelahnya, sering karena gesekan pada gigi atau trauma gigi. Kondisi ini yang kita sebut dengan nama lesi premaligna. Observasi, karena 5 hingga 7% mengalami keganasan. Sarannya ke pasien, perbaiki giginya, lepas kawat gigi, jangan menggunakan gigi palsu. Sementara makan makanan yang lunak dulu seperti bubur. Kalau ternyata tidak membaik, wajib biopsi. Kalau ternyata keganasan, tindakannya sama seperti yang telah kita bicarakan pada slide sebelumnya. Di mana stadium awalnya tidak nyeri, tidak ada gangguan gerakan lidah, tapi stadium lanjutnya sangat tidak nyaman, dan sering protesis gigi tidak pas atau goyang. Setelah dilakukan operasi, sama seperti slide sebelumnya, pasien akan dilakukan radioterapi dengan prognosis 5 years survival rate-nya pada stadium 1 masih cukup tinggi, yaitu 70 hingga 80%. Tapi begitu stadium 3, dia benar-benar ambruk hingga hanya mencapai 20%. Tumor di orofaring sering pada tumor tonsil, yaitu karsinoma tonsil. Ada juga limfoma maligna tonsil. Ini salah satu cukup terkenal orangnya dan sudah meninggal. Bagi yang mengerti mungkin tahu, tapi mungkin di berita-berita kepalanya sudah botak pasien ini sebelum meninggal. Kalau di media-media nangis, ngomong tolong jangan begini supaya tidak seperti saya. Beliau sudah meninggal, bagi yang ngerti nanti kasih tahu kawan-kawan semuanya ya. Beliau juga ngomong saya sakit ini, jadi saya nggak apa-apa menampilkan fotonya.
beliau sakit limfoma maligna pada tonsil yaitu non-Hodgkin dan menjalani kemoterapi tapi tidak berhasil dan meninggal. Ini seorang artis Indonesia. Gejalanya mulai dari odinofagi, disfagia, kadang-kadang tidak nyaman ke telinga. Suara khas pasiennya adalah hot potato chewing atau suaranya sengal seperti makan kentang panas. Problemnya 60% datang sudah terjadi metastasis di leher. Karena pasien tidak aware, oh ini hanya amandel, oh nggak apa-apa, nggak perlu dioperasi, hanya amandel aja kok lebay gitu. Iya kalau nggak apa-apa. Kalau ternyata cancer dan sudah mulai ada benjolan di leher, balik lagi. Area orofaring kalau sudah ada di leher berarti sudah stadium 3. Kemungkinan selamat hanya 20%, 5-year survival rate-nya. Artinya sudah telat. Tapi kalau dari awal, bahkan di buku Bailey, di buku Ballinger, di buku Scott Brown menyatakan salah satu indikasi mutlak dilakukannya tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel apabila dicurigai adanya kemungkinan keganasan. Ambillah amandelnya. Itu indikasi mutlak daripada sudah ada metastasis. Kalau dulu menyatakan letaknya sulit, rumit, problem rekonstruksi, sekarang tidak lagi. Karena teknik operasi sudah sangat tinggi. Dan selalu modalitas setelah operasi wajib kita radioterapi maupun kita lakukan kemoradioterapi. Tapi artinya operasi plus radioterapi tetap paling superior dibandingkan hanya menggunakan kemoterapi. Oke, ini pembahasan terakhir yaitu tumor laring. Laki-laki lebih banyak dari perempuan, 50 hingga 60 tahun sering terjadinya. Di Eropa, di Nederland, kemudian di Nijmegen University, kemudian di Antonie van Leeuwenhoek University, pada penelitiannya, CA laring adalah yang nomor 1 pada keganasan kepala leher. Karena di sana baik laki maupun perempuan, perokok berat, alkohol juga iya. Di Indonesia masih lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Area tersering yaitu di area glotik. Khasnya pasien suaranya parau dengan pengobatan yang adekuat, sekali lagi dengan pengobatan yang benar-benar mumpuni ataupun adekuat, paraunya tidak hilang lebih dari 2 minggu. Ada yang menyatakan lebih dari 3 minggu, ada yang menyatakan lebih dari 4 minggu. Prinsipnya 4 minggu tidak ada perbaikan dengan pengobatan yang adekuat, dengan pantangan yang luar biasa, maka kemungkinan kecurigaan terjadinya CA laring mencapai 82%. Kalau dia ada merokok disertai dengan minum alkohol, maka kemungkinan kecurigaan CA laring mencapai 89,2%. Sangat tinggi. Bisa dikatakan pada pasien suara parau, kemudian dia ada riwayat perokok dan peminum alkohol, dari 10 pasien, 9-nya CA laring. Kalau kita lihat di sini, ini area pita suara yang masih baik, tapi ini area tumornya yang sudah meluas ke area supraglotik. Pasiennya sering batuk, tersedak, suara serak, dan kalau sudah mulai ada metastasis, ada benjolan pada leher. Kalau tumornya sudah besar, maka mulai terjadinya sesak nafas karena area untuk saluran nafas sudah mulai tertutup. Baik pada subglotik maupun glotik, prinsipnya sama-sama suara serak, ada nafas bermasalah. Diagnosis kita tegakkan dengan laryngoskopi indirect untuk general practitioner. Ini pita suara yang bagus, sedangkan ini pita suara dengan CA laring.
Lagi-lagi untuk menegakkan diagnosis, wajib kita lakukan biopsi menggunakan laringoskopi direkta pada kondisi general anestesi, bukan pada area leher. Pada stadium awal, terutama stadium 1, kalau kita hanya operasi saja, radioterapi saja, survival rate-nya antara 65 hingga 85%. Oke, fungsi suara masih bisa berbicara walaupun suaranya sangat parau. Tetapi kalau stadium lanjut, kita harus lakukan pengangkatan laring atau laringektomi, di mana suara hilang selamanya, nafas lewat stoma. Kalau kita lihat pada gambar ini posisi kepala, ini posisi toraks. Ini kita lakukan tracheostomi dulu dan kita pasang PTT, tapi tidak lagi dari endotrakeal cup langsung ke trakeal. Ini area operasi, di mana area ini yang akan kita insisi dan kita buka, kita cup. Cupnya kita buka semua. Berturut-turut nampak musculus platysma, investing fascia, strap muscle, trakea. Maka kalau kita lihat pada gambar ini area rongganya, maka mulai dari sini, hypofaring, laring, hingga trakea, ini kita ambil semuanya. Kemudian kita lakukan rekonstruksi area neofaring, kita langsung tutup menuju ke esofagus. Di sini pada stadium 1 masih oke, tapi pada stadium lanjut, area ke bawah ini sudah kita tutup semuanya, sehingga stoma langsung menuju trakea, di mana area atas yang ini sudah kita tutup. Tidak ada lagi saluran yang bersatu antara esofagus dan laring. Jadi pasien sambil bernafas, kemudian menelan makanan, sangat bisa, karena tidak ada lagi udara yang masuk dari mulut yang bisa menuju ke paru, semua melalui stoma. Sehingga dengan diangkatnya pita suara, nafas lewat stoma, suara hilang, karena pita suara kita angkat semuanya. Bisa kita berikan protesis suara menggunakan vibra voice, jadi tempelkan di leher, pasien berusaha mengeluarkan A, I, U, E, O-nya atau berbicara, vibra voice-nya akan berusaha memberikan resonansi. Kadang-kadang sih ada miss voice-nya, tapi setidaknya masih bisa berkomunikasi. Atau menggunakan suara esofagus, jadi pasien berusaha bersendawa dan keluar udara melalui rongga mulut, benar-benar seperti orang bersendawa dan dilakukan pembentukan vokal maupun konsonan untuk kita berkomunikasi. Mungkin itu saja slide-nya yang bisa saya tampilkan. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti cukup jelas ya slide-nya ya. Take home message-nya. Pertama, head surgeon atau bedah kepala leher atau onkologi bedah kepala leher mungkin belum familiar di Indonesia. Walaupun tahun 2012 kita menjadi tuan rumah untuk Kongres Onkologi Bedah Kepala dan Leher Dunia. Ahli THT, ahli bedah kepala leher, itu dua hal yang berbeda kalau di Antonio van Leeuwenhoek, Belanda, ataupun di Inggris maupun di Irlandia Utara. Karena mengambil THT, ya THT, mengambil bedah kepala leher, ya bedah kepala leher. Kemudian, kalau untuk pendidikan onkologi, bedah kepala leher, wajib mengambil THT, wajib mengambil bedah kepala leher,
baru kemudian pendidikan lagi untuk ahli onkologi bedah kepala dan leher. Jadi pendidikannya 3 kali pendidikan untuk menjadi onkologi, THT, dan bedah kepala dan leher. Sehingga kita benar-benar di onkologi bedah kepala leher, di doktrin, tidak melakukan biopsi pada area leher kalau bukan tumor primernya. Jadi tumor primernya yang kita biopsi, bukan anak sebarnya. Kemudian melarang untuk merokok. Sebetulnya merokok itu masih diperbolehkan dengan catatan low tar, low nikotin, tetapi hanya boleh 6 batang. Itu penelitiannya, 6 batang a year, 1 tahun. Jadi, which mean artinya 2 bulan 1 batang ya. Oke lah, kira-kira seperti itu. Jadi, not every day, tapi berarti kalau Anda beli 1 kotak rokok isi 12, berarti bisa untuk 2 tahun. Yes, untuk 2 tahun. Tidak apa-apa, masih oke, no problem. Jadi, jangan sampai Dr. Denny sangat melarang merokok. No, saya tidak melarang merokok selama itu oke, bagus. Dok, berarti dokter tidak ada masalah kalau pasien merokok. Saya jawab, saya tidak masalah pasien merokok. Karena begini, yang merokok, yang minum alkohol, mereka itu sebetulnya beramal soleh, yaitu menjadi duta-duta pendidikan. Karena bila tidak ada yang merokok, tidak ada yang minum alkohol, satu, saya bingung, berarti mata kuliah saya habis, tidak ada lagi saya bisa mengajar, berarti saya didepak dari dosen. Bahaya, anak istri saya makan apa kalau saya nggak jadi dosen onkologi? Satu. Yang kedua, mahasiswa saya nggak bisa saya ajarkan, jadi ahli THT nggak tahu lagi. Dok, kami nggak tahu lagi pasien-pasien kanker bagaimana, mampus, THT tutup. Terpaksa hanya THT aja, bedah kepala leher, onkologi nggak ada. Yang ketiga, saya nggak bisa praktek deh kalau nggak ada ahli, nggak ada pasien-pasien kanker. Kasihanilah saya gitu ya. Jadi silahkan kalau ada yang merokok ataupun ada yang minum alkohol, mohon jangan dilarang, tapi kasih tahu kalau sakit ke Dr. Denny. Itu take home message saya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.